kalau nggak tahu mekanisme bekerjanya dia akan kaget, loh ini kok bisa ngakses kelas yang sana. Oke, ada Mas Hartano, selamat sore Kak. Oke, selamat sore. Ada Mas Heri. Halo Mas, halo Halo, halo. Mas Heri. Ada Mas Habib juga, halo Mas. Oke, Mas Heri. Coding is art. Ya betul Mas. Seperti menulis novel ya Mas ya. Tadi kayak kata Mas Bro tadi. Gitu. Nah ini nih Mas Bro, masih bingung buat mau tanya nih. Dari Mas Dwi Setiadi. Bingung itu karena nggak ini sih, karena nggak berhadapan dengan case yang real. Iya, mungkin. Kalau nggak ada case yang real, pasti tambah bingung. Oke. Terus ada Mas Irfan. Halo Mas Irfan. Mas Irfan ini ketua dari IAC ya sebelumnya. Pendiri sebelumnya. Oke, Mas Irfan. Halo Mas. Dan ada Mas Sarito. Senior. Ya betul. Coding is art of solving Mas problem. Rio. Udah ada Mas Rio nih, Mas Rio. Halo Mas. Mungkin lanjut ke pertanyaan Mas Bro ya. Mas Boleh. Oke. Karena kita udah lumayan sore juga nih teman-teman. Udah pada, mungkin yang cewek udah pada siap-siap buat masak kali ya. Terus ada dari Mas Lutfidia nih Mas Bro. Bagaimana cara mengetahui kita ketika membuat sebuah aplikasi menentukan desain pattern yang akan kita gunakan? Bagaimana cara kita menentukan membuat sebuah aplikasi menentukan desain pattern yang akan kita gunakan? Oh, gini. Kalau pengalaman saya dulu waktu masih meraba-raba kan, saya dulu meraba-raba karena nggak ada gurunya ya, langsung kasih tahu, oh, kamu pakai ini, kamu pakai itu gitu. Dulu nggak ada, saya meraba-raba. Jadi yang saya lakukan, saya nemu kasus gimana ya caranya biar misalnya kayak itu tadi saya sampaikan di slide nih. Misalnya saya nemu case ada requirement ini harus bisa switch engine in runtime. Maka saya metani, saya ingat banget waktu itu metani di salah satu website yang dia menyajikan semua berbagai macam desain pattern, berbagai macam desain pattern. Terus akhirnya saya metani kalau mulai dari pattern yang satu case-nya best practice-nya untuk apa, pattern yang kedua skenario-nya bagaimana, itu sampai cari, oh ini pada satu titik nemu ya, oh ini kayaknya case-nya mirip-mirip dengan case yang saya alami gitu. Terus saya baca ininya, how to-nya. Nah di satu state ini ya yang membedakan ya, dulu kalau perjalanan saya dulu kan di awal-awal project itu yang penting copy paste jadi. Kalau pada state yang ini kita udah mulai mikir kenapa ya ini bisa terjadi, bagaimana prosesnya, udah mulai mikir kayak gitu, sehingga udah mulai agak ditarik ke belakang, bagaimana itu bisa terjadi, sehingga nanti akan banyak solusi yang bisa kita pilih gitu. Oh pakai ini, oh ternyata kurang cocok, pakai solusi yang ini, oh kurang pas. Nah gitu, berproses gitu. Oke, Mas Lutfi, gimana Mas Lutfi kira-kira menjawab ya? Jadi kita emang harus berproses sih untuk buat belajar lebih lanjutnya gitu. Terus, atau saya rekomendasi buku ini, baca buku Design Pattern for Dummies. Nanti bisa di ini ya, Mas Bro, ingin ditunjukin ke teman-teman juga. Atau di ininya juga. Design Pattern for Dummies ya. Banyak yang nge-share kok. Sebenarnya suruh beli sih, tapi ada yang nge-share PDF-nya. Wah. Iya. Ini saya banyak pencerahan dari sini. Saya banyak belajar. Nah bukunya itu bagus. Kenapa saya bilang bagusnya? Covernya kuning. Kenapa saya bilang bagus? Kalau buku-buku pemrograman di Indonesia itu kan sifatnya tutorial base ya. Bikin ini step by stepnya, satu, bikin ini, dua, create ini, tiga. Tapi kalau buku-bukunya luar negeri itu dia sifatnya kayak storytelling gitu loh. Dia bercerita case by case gitu, dan nggak ngajarin benar-benar secara tutorial step by step. Jadi ini saya baca desain pattern itu sambil
makan siang sambil nunggu cuci motor, cuci mobil gitu, mobil dicuci saya sambil baca buku itu bisa gitu. Kayak baca novel beneran. Makanya saya tertarik banget, buku keren banget. Nah silakan teman-teman ya. silakan dibaca. Ini ada yang nanya nih Mas Bro di YouTube. Ada yang bilang katanya bisa jelaskan tolong sedikit tentang RX Java sama dependency injection. Biasanya saya googling desain pattern yang muncul Dagger juga. Terus BI, terima kasih. Injection RX Java. Jelaskan sedikit tentang RX Java. RX Java ya. Reaktif ya, RX ya, intinya RX ya. RX itu menurut saya akan berasa sangat powerful kalau project kita cukup kompleks. Tapi kalau project kita simple, cuman sebatas CRUD biasa, terus nggak ada banyak task, itu overkill kalau menurut saya. Overkill. Tapi kalau ya ini tadi kayak misalnya project yang dia butuh ngambil banyak resources data nih, tadi ada dari lokal, dari server, misalnya dari servernya ngambil dari 3 server dalam waktu bersamaan, terus harus ada filtering, harus ada state yang saling menunggu gitu. Server pertama kalau sudah dapat datanya, dia nunggu server kedua, nggak usah nunggu server ketiga, langsung aja di filter. Nah kayak gitu state ya kasus yang udah cukup kompleks itu akan sangat powerful dengan RX Java, karena di situ sudah disediakan banyak chaining method yang tinggal kita pakai. Itu kalau kita bedah dengan cara manual nge-create di Java, itu harus bikin banyak function, harus bikin banyak method, harus bikin banyak kelas gitu, panjang, harus paham logika banyak. Tapi dengan RX Java itu udah tinggal pakai satu baris code, 2 baris code gitu langsung selesai. Nah itu tentang RX ya. Itu powerful kalau projectnya kompleks ya mungkin. Kompleks. Terus dependency injection itu magic. Saya bilang itu magic. Tapi saya hampir nggak pernah pakai dependency injection dulu awal-awal. Kenapa? Karena bisanya injeksi manual. Nggak pakai dulu. Manual objek gitu ya. Manual dari satu konstruktor ke konstruktor yang lain, manually kayak rakit puzzle beneran itu, kayak rakit puzzle. Ada kelas ini dirakit dengan itu, dimasukin ke sebuah kelas yang lain, terus dirangkai, terus nanti state-nya dijaga, diatur gitu. Nah, setelah keluar Dagger itu kan cukup menggetarkan dunia persilatan programming kan. Tiba-tiba itu semua bisa dihilangkan tanpa proses kayak gitu. Kita tinggal initiate sebuah kelas, dikasih sebuah flag kalau dia injectable ke bagian-bagian yang lain. Sehingga kalau nggak tahu mekanisme bekerjanya, dia akan kaget ketika buka kelas yang satu, loh ini kok bisa ngakses kelas yang sana, itu ceritanya gimana, itu magic. Nah terus kalau nggak tahu juga how it's work-nya, ketika ngomel ada something wrong gitu, debuggingnya mungkin agak kepontal-pontal. Kayaknya sih gitu. Jadi bagus sih Dagger itu kayaknya dulu emang dibuat untuk ngejar fast speed ya. Untuk ngejar speed dulu. Biar proses developingnya cepat. Pengaruh ke pengembangannya juga mungkin ya Mas Bro ya.